Ya udah kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena ini harusnya udah beres UTS, tapi karena ada kesibukan kemarin, kita baru bisa nyambung kuliahnya sekarang. Nah, pada pertemuan ini kita bakal bahas tentang metode gravity atau di bahasa Indonesia kan itu gaya berat. Nah, ini perbedaan antara metode yang sudah kita bahas kemarin, yaitu gravity dan magnetik, dengan metode seismik. Kalau metode gravity magnetik, itu mengukur medan potensial yang terdapat di bumi yang merupakan sifat fisik bumi itu sendiri. Jadi bumi itu nggak diganggu, cuma diukur saja gitu. Makanya dinamakan metode geofisika yang pasif. Sedangkan untuk metode seismik, itu perekaman dan analisis energi yang merambat melalui bumi. Kenapa disebut aktif? Karena ada energi yang diberikan dari luar bumi itu sendiri. Kemudian apa sih bedanya antara gravity dan magnetik? Nah, tolong diperhatikan di gambar ini. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa kalau untuk medan gravity itu diibaratkan bumi adalah sistem yang monopol atau hanya punya satu titik pusat. Sedangkan untuk magnetik yang kemarin kita ketahui bahwa bumi dianggap sebagai sebuah sebuah batang magnet raksasa yang mempunyai dua pol atau dua kutub gitu, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau untuk metode gravity, diibaratkan bumi adalah satu pusat monopol yang semuanya mengarah ke inti bumi. Lalu pertanyaannya, mengapa harus ada eksplorasi gravity atau gaya berat? Nah, yang paling sederhana itu, coba kalian bayangkan sebuah kue lapis gitu. Harusnya di sini ada. Nah, ya, sorry. Ya. Nah, bayangkan sekarang sebuah kue lapis itu tadi. Ini dia. Nah, dari sini anggaplah kue lapis ini adalah gambaran dari bentuk permukaan lapisan batuan yang ada di bawah permukaan bumi gitu. Nah, kemudian kalau untuk mendapatkan anomali gaya berat yang dapat diukur ya, untuk yang dapat diukur, maka yang pertama kali harus ada apa? Kalau kita anggap sebuah kue lapis ini adalah ini lapisan bawah permukaan gitu. Ini lapisan batuan 1, batuan 2, sorry. Ini lapisan batuan pertama, lapisan batuan kedua, lapisan batuan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan sebuah anomali gaya berat yang dapat diukur, ya kata kuncinya itu yang dapat diukur atau yang dapat terlihat. Yang harus ada apa? Nah, yang harus ada, ini kuncinya ya, kapan kita gunakan metode gravity atau gaya berat, atau kita gunakan metode lain gitu. Yang harus ada ketika kalian bakal menggunakan sebuah metode gravity atau gaya berat, yang harus ada itu adalah
kontras densitas antara batuan yang menjadi target dengan batuan sekitarnya. Anggaplah di sini kontras ini adalah lapisan batuan sedimen yang kontras densitasnya atau kontras massa jenisnya biasa-biasa aja. Tapi kalian punya satu body atau body ore atau batuan yang menjadi target, misalkan kita taruh di tengah sini. Maka secara tidak langsung densitas yang ada di sini, densitas yang ada di sini, apapun itu, bakal sangat mempengaruhi kontras dengan batuan di sekelilingnya. Pada saat itulah digunakan metode gravity atau gaya berat. Nah, kemudian apa sih hubungan antara percepatan gravitasi dan geologinya gitu? Ingat ya, yang diukur di gaya berat ini bukan sebenarnya beda kerapatan massa jenis yang diukur dengan percepatan gravitasi gitu. Nah, kita kembali ke pengertian awal dari densitas gitu. Di sini dibilang nih, disebutkan density is defined as mass per unit volume. The units typically used to describe density of substance are grams per centimeter cube. Mass per unit volume gitu. Nih, consider a simple geologic example of an ore body buried in soil. We would expect the density of the ore body D2 to be greater than density of surrounding soil D1. Jadi anggaplah gitu ya. Katanya di sini densitas itu adalah ya seperti pengertiannya massa per volume gitu, M per V gitu. Rho sama dengan M per V. Di sini untuk ilustrasinya kita punya densitas dari soil itu D1, kemudian kita punya ore yang di D2. Anggaplah densitas dari D2 atau ore ini lebih besar daripada densitas soil atau tanah. Kalau kita misalkan densitas dari D2 ini lebih besar daripada ini, maka kalau kita buat sebuah ilustrasinya, nah sebuah ilustrasinya bakal menjadi seperti ini. Kalau kita anggap densitas itu, the density of the material can be thought of as a number of quantifies the number of the point mass needed to represent the material per unit volume of the material, just like the number of people per cubic foot, which describe how crowded a particular room was. Thus, to represent a high density ore body, we need to point masses per unit volume, then we would for the lower density soil gitu. Jadi bayangkan kalau sebuah densitas itu kita ilustrasikan sebagai sebuah kerapatan penduduk pada suatu daerah gitu. Di sini kan bisa dilihat nih, kalau tadi katanya densitas pada soil ini, ini kita anggap kita anggap ini adalah row 1, ini adalah row 2. Kalau kita ilustrasikan yang ini sebagai kerapatan penduduk, maka yang row 1 ini lebih kecil daripada yang row 2. Nah, sekarang implementasinya apa gitu kan? Ketika kita tahu bahwa kita punya dua densitas atau kerapatan massa jenis yang berbeda di bawah permukaan. Nah, jadi seperti ini. Apa yang dimaksud dengan percepatan akselerasi gravitasi. Sorry, kita hapus dulu.
Nah, jadi bakal seperti ini. Kita udah tahu nih, kita punya, sorry, mana ya? Nah, now let's qualitatively describe the gravitational acceleration experienced by a ball as it is dropped from a ladder. This acceleration can be calculated by measuring time rate of change of the speed of the ball as it falls. The size of the acceleration the ball undergoes will be proportional to the number of close point masses that are directly below it. We're concerned that the close point mass because the magnitude of gravitational acceleration. Ingat ya, magnitude dari magnitude dari akselerasi gravitasi varies 1/4 distance between the ball and the point mass square. The more close point mass that are directly below the ball, the larger its acceleration will be. Nah, sekarang siapa ya? Misalnya di sini. Misalkan si Puput Puspita Putri gitu. Dia menjatuhkan sebuah bola dari sini. Karena kerapatan massa jenis di bawah, yang ini dan yang ini berbeda, maka percepatan akselerasi gravitasinya juga bakal berbeda. Kenapa? Karena ini punya densitas yang lebih dense, istilahnya, yang lebih rapat dibanding yang ini. Maka itu mempengaruhi dari percepatan akselerasi gravitasinya. Nah, kalau misalkan kita buat satu kurva yang dari sini ya, bola dijatuhkan di sini, bola dijatuhkan di sini, bola dijatuhkan di sini, bola dijatuhkan di sini, dan bola dijatuhkan di sini, maka didapat satu kurva yang memperlihatkan bahwa, oh memang ternyata perubahan percepatan akselerasi gravitasinya bakal berubah. Makanya di sini disebutkan, we could therefore drop the ball from a number of different locations, and because the number of point masses below the ball varies with the location at which it is dropped, map out the differences in the size of the gravitational acceleration experienced by the ball caused by variation in the underlying geology. A plot of the gravitational acceleration versus location is commonly referred to as a gravity profile. Itu kata si Thomas M. Boyd 1996 sampai dengan 2003. Jadi ingat, percepatan akselerasi gravitasi ditentukan oleh beda densitas antara satu batuan dengan batuan lain yang ada di bawah permukaan. Hapus dulu. Nah, ada yang masih ingat enggak hukum dasar dari gaya gravitasi dan magnetik yang kita pakai kemarin? Itu kan berdasarkan dari hukum tarik-menarik Newton. Oh, sorry, masih ada. Berdasarkan hukum tarik-menarik Newton, metode eksplorasi geofisika berdasarkan adanya anomali medan gravitasi bumi akibat adanya variasi sifat densitas batuan secara lateral. Ingat ya, yang tadi. Variasi sifat densitas batuan secara lateral. Parameter yang terukur atau yang diukur adalah densitas dari batuan. Nah, nilai gravitasi itu selalu berubah-berubah di setiap tempat. Baik secara lateral maupun vertikal, karena ada perbedaan lintang, ada perbedaan ketinggian permukaan,
dan lain-lain. Nah, yang ini masih ingat lah ya. Ini adalah hukum tarik-menarik antara dua bola gitu. F sama dengan G, M1 dikali M2 dibagi dengan jarak R kuadrat. G adalah konstanta gravitasi. Ini adalah nilai harga G ini. Sorry, ini adalah nilai G ini di khatulistiwa. Makanya kalau ada yang pas 9,8 itu dari sini. Nah, kemudian ada istilahnya akselerasi dari gravitasi. Apa sih maksudnya akselerasi dari gravitasi? Ini katanya akselerasi gravitational acceleration is the time rate of change of a body speed under the influence of the gravitational force. The unit typically used in describing the gravitational acceleration specified in milligal. 1 gal itu 1 cm per second kuadrat. Nah, F sama dengan M2 kali G. G sama dengan G kali M1 per R kuadrat. Gitu. The Earth gravitational acceleration is approximately 9.8 meter per second square. Sama dengan 980 gal. Atau 980.000 miligal. Nah, untuk mengukur percepatan gravitasi, itu ada yang namanya secara absolut dan secara relatif. Itu nanti bakal ditanya gitu di tugas gitu. Kemudian ada yang namanya untuk mengukur sebuah percepatan gravitasi, ada yang namanya gravimeter gitu. Prinsip gravimeter itu perpanjangan Pegas karena adanya perbedaan gravitasi atau G. Nih di sini nih dapat lihat bahwa M dikali G sama dengan Kx gitu. Nih M dikali G sama dengan Kx, di mana X ini menunjukkan perubahan yang ditunjukkan oleh Pegas, di mana makanya G menjadi K per Mx, di mana delta G sama dengan Km XA dikurang XB. Nah, aplikasinya apa sih? Menganalisis bentuk bumi, geoid, permukaan macam dan bentuk interior bumi, menentukan macam dan bentuk kerak bumi, litosfer, sedimentasi, intrusi, dan lain-lain, geodinamik, eksplorasi minyak bumi, mineral, panas bumi, air tanah, dan geoteknik. Nah, tadi kan disebut tuh bahwa di graviti atau gaya berat ini yang ditunjukkan adalah kontras dari densitas antar batuan. Ini adalah secara teoritisnya ya. Nah, kalau secara praktikalnya dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Misalkan, ini adalah sebuah gravimetri atau gravimeter. Gitu. Ketika dia di tempat biasa, yang nggak ada anomali sama sekali di subsurface-nya di sini, anggaplah dia berada di sini. Ketika di bawah permukaannya itu ada cave atau ruang kosong, maka dia bakal sedikit naik ke atas. Dan ketika dia di subsurface-nya ada sebuah dense metallic ore atau sebuah body metal logam lah ya, body logam, ore logam yang sangat dense-nya sangat berbeda dan pengaruhi sangat berbeda dengan batuan di sekitarnya, maka ini akan turun ke bawah. Maka prinsip kerjanya bakal seperti itu.
Nah, ini adalah yang tadi ya, sudah kita jelaskan. Beda antara dua gambar ini apa? Anggaplah ini gambar 1. Sorry, ini gambar 1. Ini gambar 2. Bedanya apa? Di gambar 1 apa? Kalau kita lihat kurvanya apa sih di gambar 1 dan 2 ini? Kalau di gambar 1, lihat ya. Kurvanya yang kalau di gambar 1, kurvanya itu dia tidak mulai dari 0 gitu kan. Artinya yang ini dia punya densitas. Kalau yang ini, densitas selain batuan ini diasumsikan 0. Ini adalah rho. Makin dekat ke sini, ke badan ore-nya gitu, maka nilai kecepatan akselerasi gravitasinya makin meningkat. Tapi di sini karena dia tidak diasumsikan dengan 0, maka kurva yang di sini mulainya juga tidak dari 0. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa variasi nilai densitas atau massa jenis dari beberapa material yang ada di bumi. Nih, ada air, udara itu 0. Ini gram per sentimeter kubik ya, ini ya, gram per sentimeter kubik gitu. Air 1 gram per sentimeter kubik. Sedimen, batuan sedimen 1,7 sampai 2,3. Sandstone 2,0 sampai 2,6. Shellstone 2,0 sampai 2,7. Limestone atau karbonatan gamping 2,5 sampai 2,8. Granit 2,5 sampai 2,8. Basalt itu 2,7 sampai 3,1. Dan batuan metamorf 2,6 sampai 3,0. Nah, gimana sih cara menghitung percepatan dari gravitasi? Pertama, ada yang namanya mengukur falling body measurements, kemudian pendulum measurements, kemudian mass on spring measurements. Yang falling body ini seperti ini gitu. Kalian lepaskan gitu kan sebuah bola, maka diukur gitu. Anggaplah jarak ini, gedung ini adalah 50, tingginya 50 meter gitu. Kemudian dilepaskan sebuah bola dari jarak 50 meter dari sini sampai ke bawah sini. Maka diukur 0 pada waktu ke 0, time ke 0, jaraknya berapa? 0. Kemudian time pertama, waktu 1 second, berapa? Seperti itu. Jadi, distance sama dengan setengah G per time kuadrat. G sama dengan 2 kali distance per time kuadrat. Nah, yang ini untuk yang pendulum. Ini sudah sangat jarang digunakan. Kemudian ini adalah yang dipakai di gravimeter. X sama dengan M dikali G per K gitu. Ingat ya, kalau yang X ini adalah perubahan ini. Perubahan dia dari awal ke yang kedua. Nah, contohnya bakal ini nih. Anggaplah ini pada kondisi, gambarnya pecah. Kenapa? Jangan jelek mungkin, jadi gambarnya Blur. Oh,
Mungkin sinyalnya nanti saya upload. Sudah saya upload. Belum. Mm-mm. Belum. Nah, anggaplah pada saat Ya. ini ya, pada saat Jadi- awal, Jadi pada saat awal coba di ini yang bahasa Inggris dulu. pada saat awal yang nggak ada apa-apanya, Belum. M ini, Vegas ini ada di daerah sini.